Pawarta Jawa TV. Para pecinta Pawarta Jawa TV, 3 bulan silam Pawarta Jawa TV menayangkan tentang ciri-ciri Satrio Piningit Ratu Adil dalam Uga Wangsit Siliwangi. Dalam tayangan tersebut disinggung mengenai sejarah dan mitos tentang Prabu Siliwangi atau Prabu Silihwangi. Perihal mitos yang menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi, Raja Pakuan Pajajaran pengganti Prabu Wangi tersebut, mengubah naskah Uga Wangsit Siliwangi atau cukup disebut dengan Wangsit Siliwangi. Pada bahasan 3 bulan silam menjelaskan bahwa Budak Angon yang diidentikan sebagai Satrio Piningit Ratu Adil memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yakni sebagai gembala yang menggembalakan ranting dan daun kering serta sisa potongan pohon. Artinya, Budak Angon Satrio Piningit Ratu Adil adalah seorang pemimpin yang menggali ajaran-ajaran dari para leluhur di masa silam. Seorang gembala yang menelusuri terus-menerus tanpa mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Artinya, Budak Angon Satrio Piningit Ratu Adil adalah seorang pemimpin yang berupaya mencari jalan keluar dalam memperbaiki kehidupan bangsa dan negaranya. Seorang gembala yang selalu mengumpulkan semua yang ditemui dan akan menemui banyak kejadian. Artinya, Budak Angon Satrio Piningit Ratu Adil akan menghadapi berbagai persoalan dan berusaha menampung serta menyelesaikannya dengan satu persatu. Seorang gembala yang rumahnya di belakang sungai dengan pintu setinggi batu serta tertutup pohon handelum dan hanjuang. Artinya, Budak Angon Satrio Piningit Ratu Adil masih dirahasiakan oleh sang Yaman. Selain itu, Budak Angon berkawan dengan budak Janggotan dan tinggal di Lebak Cawene, suatu lembah berbentuk cawan. Di samping ciri-ciri di muka, Budak Angon Satrio Piningit Ratu Adil memiliki 3 ciri lain yang belum disinggung pada bagian pertama tersebut dan akan dijelaskan pada bagian kedua ini. Adapun ketiga ciri tersebut yakni pertama, Budak Angon meminta tolong dari Gunung Halimun pada tengah malam. Kedua, Budak Angon menemui gagak berkoar di dahan mati di Lebak Cawene. Dan ketiga, Budak Angon merupakan Ratu Adil sejati. Ciri pertama, Budak Angon Satrio Piningit Ratu Adil meminta tolong dari Gunung Halimun pada tengah malam, mengandung 2 makna, yakni makna tersurat maupun secara tersirat. Makna tersurat, Budak Angon adalah manusia biasa yang selalu meminta tolong kepada sesamanya ketika berada dalam kegelapan zaman yang disimbolkan dengan Gunung Halimun atau gunung berkabut di tengah malam yang gelita. Makna tersirat, kemunculan Budak Angon ketika zaman di dalam kegelapan atau sering disebut zaman gemblung, di mana banyak manusia yang tidak mendapat petunjuk ilahi tersebut, cenderung mendengar suara nafsu duniawi dan lebih mementingkan kebutuhan pribadi. Sehingga lubang telinga mereka tersumbat dengan egoisme hingga permintaan tolong
yang diteriakkan oleh budak Angon tak didengarnya. Ciri kedua, budak Angon Satrio Piningit Ratu Adil menemui gagak berkoar di dahan mati di lembah Ciwene. Ciri tersebut dapat ditangkap sebagai tanda bahwa kemunculan budak Angon ketika banyak orang yang menyombongkan kekuasaannya padahal mereka sebagai budak kekuasaan. Menyombongkan kekayaannya namun sejatinya miskin. Menyombongkan kepandaiannya namun hakikatnya bodoh. Menyombongkan diri mereka yang mulia namun esensinya lebih hina dari daun kering. Budak Angon Satrio Piningit Ratu Adil yang sejati mengandung makna yang tersurat dan sekaligus tersirat. Dianggap sejati karena budak Angon yang berjuang tanpa pamrih di dalam membenahi kebobrokan mentalitas bangsa dan berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lainnya dari titik nol yang disimbolkan dengan lembah Ciwene. Dari penjelasan di muka bisa disimpulkan bahwa ciri-ciri budak Angon Satrio Piningit Ratu Adil yakni muncul pada saat kondisi negeri dalam kecarut-marutan di sana-sini. Dengan perannya sebagai juru selamat suatu bangsa dan negara akibat ketidakberesan ekonomi, politik, sosial, mentalitas, dan kebudayaan tersebut, maka budak Angon Satrio Piningit Ratu Adil sering disamakan dengan Imam Mahdi. Para pemirsa Pawarta Jawa TV, demikianlah bahasan mengenai ciri-ciri budak Angon Satrio Piningit Ratu Adil dalam Uga Wangsit Siliwangi. Semoga bahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi pada bahasan menarik lainnya. Salam Rahayu.